Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarul umuri muhtadatuha wa kullu muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan seorang mukmin di dunia tidak akan pernah lepas dari namanya ujian. Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa dunia adalah tempat untuk menguji keimanan, bukan tempat menikmati kesenangan tanpa batas. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, kesehatan, penyakit, kehilangan orang yang dicintai, atau fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Semua itu merupakan sunatullah yang pasti terjadi pada setiap manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Walabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa semakin kuat keimanan seseorang, semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya. Hal itu bukan tanda kebencian Allah, justru menjadi bukti perhatian dan kasih sayangnya agar dosa-dosa hamba dihapuskan dan derajatnya ditinggikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, lalu yang semisal dengan mereka. Seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanan pada agamanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jalan menuju surga dipenuhi dengan berbagai ujian dan kesabaran. Beliau berkata, Allah menjadikan berbagai ujian sebagai jembatan menuju kemuliaan dan jalan surganya. Seandainya tidak ada ujian, niscaya seseorang akan tertimpa penyakit kesombongan dan merasa aman dari makar Allah. Perkataan ini mengingatkan bahwa ujian bukanlah penghalang menuju kebaikan, tetapi justru jalan yang mengantarkan seorang hamba kepada kedekatan dengan Robnya, Sang Pencipta. Seorang mukmin hendaknya menyadari bahwa setiap musibah telah ditetapkan sebelum ia terjadi. Tidak ada satupun ujian yang datang secara kebetulan. Allah Ta'ala berfirman, "Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Keimanan kepada takdir akan menenangkan hati ketika badai ujian datang menerpa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kami mendapatkan kehidupan yang paling baik adalah dengan bersabar. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha,
tetapi tetap berikhtiar sambil ridho terhadap keputusan Allah. Orang yang bersabar akan merasakan manisnya iman meskipun sedang berada dalam kesulitan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr hafizahullah menjelaskan, musibah yang paling besar bukanlah hilangnya harta atau kesehatan, tetapi ketika musibah itu merusak agama seseorang. Adapun jika musibah justru membuatnya semakin dekat kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah nikmat. Karena itu, ukuran keberhasilan seorang mukmin bukanlah bebas dari ujian, melainkan tetap istiqomah dalam ketaatan ketika ujian itu datang. Ya ibadillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Beliau bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim atau mukmin selalu berada dalam kebaikan. Baik ketika lapang maupun sempit, tidak ada keadaan yang sia-sia selama ia kembali kepada Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, janganlah engkau membenci musibah yang menimpamu. Bisa jadi pada sesuatu yang engkau benci terdapat keselamatanmu. Dan pada sesuatu yang engkau sukai terdapat kebinasaanmu. Seringkali manusia hanya melihat kesulitan hari ini, sementara Allah mengetahui hikmah besar yang akan lahir di kemudian hari. Oleh sebab itu, seorang mukmin hendaknya memperbanyak husnuzon kepada Allah. Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah berkata, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan mengujinya agar tampak kejujuran imannya, sehingga ia kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan doa. Setiap ujian seharusnya menjadikan momentum untuk memperbanyak istighfar, doa, sholat, sedekah, dan memperbaiki hubungan kepada Allah, bukan malah menjauh darinya. Maka ketika badai ujian datang, janganlah kalian berputus asa. Ingatlah bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian ditekankan lagi Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah akan meyakini bahwa badai ujian tidak akan berlangsung selamanya. Di balik setiap air mata, Allah telah menyiapkan hikmah. Di balik setiap kesempitan, Allah telah menyediakan kelapangan. Dan di balik setiap kesabaran, Allah menjanjikan pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah Ta'ala berfirman, Innama yuwafas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya ayyuhan nas ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada doa mulia yang dianjurkan dan selalu dibaca oleh Rasulullah ketika mendapatkan ujian dari Allah. Allahumma qsim lana min khosyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asyik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tubalihuna bihi jannatak. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang dapat mengantarkan kami ke surgamu. Wa minal yakini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Anugerahkanlah kepada kami
keyakinan yang dengannya engkau ringankan musibah-musibah dunia atas kami. Ya ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan dalam penyampaiannya. Segala kebenaran yang saya sampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala kesalahan berasal dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Semoga Allah taala mengampuni kekurangan kita semua. Marilah kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, rahmat, taufik serta hidayahnya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma syana'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambih faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi habli minas solihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.